Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terlebih dahulu, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu walaupun dalam ruang maya untuk mengikuti talk show pengembangan literasi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta talk show pengembangan literasi program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Namun sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Rintoko Aji yang akan nantinya membersamai teman-teman semua dalam acara talk show yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan tentunya talk show kita hari ini akan mengangkat tema yang luar biasa, yaitu mewujudkan generasi emas pelajar yang senang berliterasi dan juga berkarya. Luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kondisi pelajar di Blora saat ini, kemudian pentingnya literasi untuk pelajar dan berbagai macam materi dan juga tema yang akan kita bahas nanti. Oke, sebelumnya mungkin saya pengen tahu semangat dari teman-teman di Blora ini. Mungkin kita bisa mengaktifkan kameranya dulu ya teman-teman ya. Silakan mengaktifkan kamera, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Kita jargon sama-sama dulu biar semangat ya. Jadi nanti ketika saya bilang Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023, teman-teman jawabnya semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Gitu ya. Oke teman-teman, bisa ya? Oke, silahkan diaktifkan kamera dan juga mikrofonnya dulu, silahkan. Ini dari SNKN 1 Blora. Halo teman-teman. Kok cuma sedikit ini yang gabung? Oh, yang nggak kelihatan di kamera ya, mungkin ya. Ada ujian. Oke. Udah siap ya? Kita jargon dulu. Kalau saya bilang Pesta Budaya dan Literasi Blora 2023, teman-teman bilang semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Itu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Pesta Budaya dan Literasi Kabupaten Blora 2023. Semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Pesta Budaya dan juga Literasi atau PBLD merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora bersama dengan Literatur Indonesia sebagai wujud kecintaan dan juga kepedulian terhadap kebudayaan dan literasi yang ada di Indonesia. Talkshow pengembangan literasi ini merupakan salah satu rangkaian acara program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Talkshow pengembangan literasi ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Blora bersama dengan Literatur Indonesia tentunya untuk memajukan literasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Blora. Dan pada talkshow pengembangan literasi hari ini kita akan membahas topik yang menarik yang sudah sempat saya singgung di depan tadi, yaitu mewujudkan generasi emas pelajar yang senang berliterasi dan berkarya, yang nantinya akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari Ibu Hajah Ainia Solihah, SH MPD PAUD dan juga MPD BI, jabatan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Blora. Kemudian pembicara kita yang kedua nanti ada Mas Dimas Rido Wahyu Santoso SPD MPD yang merupakan seorang Vice President Literatur Indonesia. Nah tentunya kita akan sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Namun untuk itu
Saya sampaikan terlebih dahulu untuk rules atau aturan yang harus kita taati bersama dalam mengikuti talk show pengembangan literasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon ya saat sedang tidak berbicara atau sedang tidak ada kepentingan untuk meminimalkan gangguan dan juga menjaga kenyamanan bersama. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan untuk tidak membuka kamera selama acara berlangsung, kecuali ketika nanti sesi tanya jawab. Nah, ketika saya sudah mempersilahkan untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya, maka sudah boleh untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh peserta, kami harap mengambil sikap khidmat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga seluruh peserta talk show pada pagi hari ini. Dan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu talk show bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Dan tentunya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan demi pemaparan dari kedua narasumber kita. Baik, langsung saja kita ke narasumber pertama. Namun baru saja saya mendapat kabar dari teman-teman bahwa Ibu Hajah Ainia Solihah sebagai Bunda Literasi Kabupaten Blora kali ini berhalangan hadir. Dan tadi beliau bilang semoga bisa menyusul begitu ya. Dan kita tunggu saja kehadiran beliau. Dan kali ini kita langsung ke pembicara kita yang kedua, yaitu Mas Dimas Ridho Wahyu Santoso, SPD MPD, yang merupakan seorang Vice President dari Literatur Indonesia. Baik, langsung saja teman-teman, kita langsung menuju ke Mas Dimas. Assalamualaikum Mas Dimas. Assalamualaikum, Halo. apakah sudah bergabung bersama kami? Oke, waalaikumsalam, Mas Aji. Ya, baik. Apa kabar Mas Dimas? Oke, baik sekali kabarnya di Blora. Oh, Cuacanya sekarang di sedang Blora ya ini ya? baik-baiknya. Ya, Mas Aji. Wah, luar biasa. Gimana Kak, ini di Blora apakah sudah hujan? Kalau di Solo masih panas-panas ini? Beberapa hari ini belum hujan sepertinya. Oh, belum Beberapa hari ini belum hujan. hujan. Kalau di Solo kemarin sempat beberapa waktu hujan juga seperti Iya, itu. kemarin sudah sempat gerimis Kak.
Oke, ini teman-teman dari Blora itu sudah sangat tidak sabar ini menunggu pemaparan-pemaparan dari Kak Dimas. Mungkin saya yang pertama ini tentang kondisi literasi pelajar di Blora ini Kak. Kan ini temanya adalah festival literasi. Nah, mungkin saya Iya. penasaran ini karena domisili di Solo, jadi kurang tahu ya keadaan di Blora itu seperti apa. Mungkin Kak Dimas bisa menceritakan kenapa kok kegiatan festival literasi dari literatur Indonesia ini memilih Blora sebagai tempat dilaksanakan acara ini. Kemudian visi misinya apa sih Kak? Gitu. Oke, baik Pak Aji, seperti itu. Jadi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora yang dilaksanakan di tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dalam pelaksanaannya. Seperti itu. Tahun 2022 kemarin, Literatur Indonesia bersama pemerintah daerah Kabupaten Blora ini telah melaksanakan juga Pesta Budaya yang di mana itu sudah diikuti oleh beberapa sekolah juga seperti itu. Dan kenapa memilih Blora? Karena kami melihat dari Literatur Indonesia bahwa Blora ini merupakan kabupaten yang luar biasa yang di mana sebagian besar sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia ini dilahirkan dari Blora. Ada Pak Pramudia dan Pak Susiloto, seperti itu yang merupakan sastrawan besar dan ternama juga. Dan inilah saatnya mungkin Kabupaten Blora nanti bisa menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan budaya literasi, seperti itu Mas Haji. Kalau kita ngomongkan berbicara tentang budaya literasi yang ada di Kabupaten Blora, selama tahun kemarin kita mendampingi Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pesta budaya dan sampai kurang lebih sampai bulan ini, hampir 1 tahun kita mendampingi Kabupaten Blora, Literatur Indonesia berfokus mendampingi Kabupaten Blora, kita melihat bahwa Kabupaten Blora ini sebenarnya memiliki potensi-potensi yang luar biasa dalam bidang literasi seperti itu. Pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Blora ini sendiri juga sudah aktif seperti itu, sudah aktif dan sudah mau untuk berkeinginan untuk juga mengembangkan literasi seperti itu. Dan mungkin literatur bersama pemerintah daerah Kabupaten Blora hanya tinggal memberikan wadah, hanya tinggal memberikan sarana supaya adik-adik pelajar yang ada di Kabupaten Blora ini bisa terfasilitasi dan bisa mengembangkan bakat serta kompetensinya untuk mengasah. Dan saya rasa literasi ini seperti tagline yang kita angkat di literatur Indonesia, bahwa pendidikan itu adalah jembatan, sedangkan budaya literasi adalah senter kecil yang menuntunmu sampai ke ujungnya. Harapannya nanti ketika adanya pengembangan program literasi yang bisa dilakukan secara terpadu ini nanti bisa mendampingi langkah adik-adik, langkah pelajar yang ada di Blora ini untuk menyongsong generasi emas Blora dan generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti. Seperti itu Mas Haji. Oh maaf, masih termute ternyata. Luar biasa sekali, berarti sudah 2 kali putaran ini ya Kak ya di Blora ya. Sudah 2 kali putaran ini Mas Haji. Oke, luar biasa. Kemudian ini kenapa sih Kak? Saya penasaran. Kenapa kok yang digaungkan ini adalah semangat untuk berliterasi. Nah, untuk siswa, untuk Bapak Ibu guru ini sebenarnya pentingnya dari literasi itu apa sih Kak? Oke, baik kan, Mas Adi. Jadi kenapa kok berliterasi seperti itu? Karena berliterasi ini sendiri memiliki arti dan juga makna yang luas sebenarnya, bahwa berliterasi itu merupakan sebuah cara dan sebuah kemampuan untuk memahami akan sesuatu hal seperti itu. Dan itu yang dirasa dibutuhkan oleh pelajar masa kini. Saya akan sedikit bercerita, banyak negara-negara yang ada di luar sana seperti itu. Saya mengambil contoh adalah di Portugis dan di Inggris pada abad 16, bahwa dua negara ini merupakan negara besar pada saat itu, pada abad 16. Mungkin itu saat di mana mungkin penjajahan negara-negara Eropa masuk ke Indonesia ya, ke Nusantara ya. Nah, Portugis dan Inggris ini merupakan dua negara besar yang pada saat itu juga memiliki tentunya budaya literasi yang maju. Akan tetapi seperti itu ada perbedaannya. Seperti itu Inggris itu pada saat itu menggaungkan budaya literasi melalui dongeng-dongeng, sedangkan kalau di Portugis itu melalui juga dongeng, tetapi dongengnya lebih ke nuansa romance seperti itu. Sedangkan di Inggris ini lebih ke nuansanya adalah semangat, motivasi untuk mau bergerak lebih maju seperti itu. Dan nyatanya kita melihat bahwa Inggris sampai sekarang juga menjadi negara yang terus berkembang dan terus maju seperti itu. Ambil contoh lainnya, Jepang. Pada tahun 2002, Jepang itu terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia seperti itu. Dan kenapa itu bisa terjadi dengan waktu yang cukup singkat? Karena di tahun 1994, ya, 8 tahun sebelumnya itu, Jepang ini memunculkan salah satu
bacaan atau komik yang terkenal dan ikonik tentang sepak bola, yaitu komik Kapten Tsubasa yang tentunya para adik-adik juga paham. Nah, ini budaya literasi ini membentuk suatu bangsa, membentuk peradaban dari suatu bangsa. Budaya literasi ini mengajak anak-anak yang ada di suatu bangsa itu untuk mau terinspirasi, untuk mau tergerak, untuk mau berkomitmen dan juga mengarah ke satu hal yang lebih maju seperti itu. Dan kita melihat bahwa negara-negara besar yang ada di luar sana, mereka maju karena mereka juga aktif dalam mengembangkan budaya literasi. Contoh kita ambil ada Singapura, ada Finlandia seperti itu. Negara-negara itu aktif sekali dalam mengembangkan budaya literasinya seperti itu, mengajak anak-anaknya, pelajar-pelajarnya untuk mulai rajin membaca, berkunjung ke perpustakaan, memperbanyak ilmu dan juga mungkin mengurangi pemakaian teknologi yang mungkin salah seperti itu. Mereka juga mengajarkan pakem-pakemnya supaya literasi itu juga bisa dilakukan dengan baik dan benar. Itu Mas Adi. Jadi kenapa literasi itu penting? Karena literasi itu membentuk peradaban suatu negara. Literasi itu mengajarkan nilai-nilai, semangat, pemaknaan dalam mereka memahami akan suatu hal informasi, ilmu pengetahuan, dan juga berbagai macam hal yang ada di sekitar mereka, supaya mereka lebih mengenal yang namanya tentang kemajuan dan juga peradaban. Seperti itu. Literasi membentuk peradaban. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang literasi itu penting ya Kak, apalagi kita sebagai pelajar ini, kalau kita tidak membiasakan habit untuk berliterasi, kemungkinan karena itu kan literasi itu berguna ya dan sangat kita perlukan sampai kapanpun gitu loh. Kita Benar, sepanjang hayat ini pasti membutuhkan kemampuan ini. Jadi ya itu pentingnya berliterasi bagi kita bersama. Nah, kemudian Kak, tentunya tidak mudah untuk mengajak banyak orang secara masif teman-teman di Blora ini untuk berliterasi, berkegiatan literasi. Nah, kalau dari Kak Dimas dari literatur nih, cara untuk menarik minat teman-teman ini dengan bagaimana Kak? Maksudnya mungkin ada treatment-treatment khusus kah atau bagaimana? Oke. Kalau kita katakan mengajak minat sulit seperti itu, saya rasa mungkin ini bisa kita patahkan seperti itu. Karena nyatanya hari ini 300 sekolah Kabupaten Blora berkomitmen untuk mengikuti Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora. Berarti ada semangat yang mulai tumbuh, yang mulai timbul, walaupun mungkin masih ditanamkan, kan ini diajak oleh Kabupaten Blora, oleh pemerintah daerah, oleh dinas pendidikan untuk berpartisipasi. Tapi kalau tidak ada semangat dari masing-masing sekolah, masing-masing pelajar yang hebat dan luar biasa ini, juga saya rasa sulit juga seperti itu. Pastinya mereka sendiri dan para hadirin juga sudah hadir pada workshop kali ini sudah terpantik semangatnya, nyalanya untuk mau seperti itu menggelorakan literasi. Karena apa? Literasi sendiri ini mungkin bisa kita hadirkan lewat berbagai cara yang luar biasa. Salah satunya lewat berbagai macam program-program yang dirancang supaya teman-teman ini nyaman ketika berliterasi. Budaya literasi, mengikuti kegiatan bersama dalam satu ruangan, mengikuti berkarya bersama, membuat agenda-agenda sederhana di sekolahan yang itu bisa memancing rasa-rasa untuk mau berliterasi itu bisa saya rasa sudah mulai tumbuh di Kabupaten Blora dan sudah biasa untuk dilakukan di sekolah-sekolah. Yang mungkin perlu kita agak mungkin effortnya atau mungkin sedikit kesulitannya adalah bagaimana ini nanti bisa berjalan dan secara terus-menerus atau berlangsung secara konsisten seperti itu. Karena membiasakan sesuatu, memulai sesuatu itu mudah, tapi membiasakan sesuatu itu pastinya akan sulit. Dan ini nanti tantangannya karena suatu saat inilah para generasi-generasi yang ada di Blora saat ini yang sedang mengikuti workshop ini nanti yang akan melanjutkan pendidikan, melanjutkan pembangunan yang ada di Indonesia, melanjutkan peradaban yang ada di Indonesia. Ini tentunya menjaga konsistensi ini sangat diperlukan seperti itu. Dan saya rasa ini semua bukan hanya dari literatur dan juga pemerintah maupun dinas pendidikan, tetapi yang paling penting adalah peran luar biasa sekolah dan Bapak Ibu guru yang luar biasa juga untuk membawa semangat para pelajar di Kabupaten Blora, adik-adik semua ini untuk terus bisa berliterasi. Oke, jadi yang penting itu adalah kontinuitas ya, konsistensi. Memang betul sekali yang dikatakan Mas Dimas itu tadi, saya setuju sekali bahwa memulai itu mudah, cuman untuk menjaga konsistensi itu yang susah. Nah, mungkin ini nanti jadi perhatian kita semua agar literasi ini, kegiatan literasi ini bukan cuma istilahnya
megah di awal saja, tapi semoga bisa terus berkarya menciptakan karya-karya yang nanti bisa menginspirasi generasi-generasi selanjutnya gitu ya Kak. Kemudian Iya. untuk ini eh, tentunya untuk menjaga konsistensi ini diperlukan habit atau kebiasaan yang baik dalam berliterasi. Nah, ini kan pesertanya ini dari kalangan siswa di berbagai sekolah yang kalau tidak salah tadi 300 sekolah di Blora ya Kak, luar biasa sekali. Nah, peran serta sekolah dalam meningkatkan habit berliterasi ini apa sih Kak? Kalau yang menurut eh, apa pandangan dan pendapat Kakak yang di Blora ini? Oke, baik, Mas Haji. Peran sekolah ya. Saya mengatakan bahwa sekolah sangat berperan penting karena apa? Karena sebenarnya literasi ini sudah digalakkan oleh pemerintah dari beberapa tahun yang lalu, dari melalui gerakan literasi nasional. Tapi gerakan literasi nasional ini tidak melulu seperti seorang yang makan cabai seperti itu. Pedesnya langsung terasa. Pasti akan ada proses yang cukup lama dan negara-negara besar yang tadi sudah saya ceritakan di awal nanti pun juga mereka bertumbuh itu juga memerlukan waktu seperti itu. Nah, karena secara nasional tentunya akan sangat sulit untuk mengkoordinasinya, maka sekolah menjadi salah satu agen penting yang dirasa bisa memberikan dampak nyata kepada para pelajar untuk bisa mengembangkan tentang budaya literasi dan tentunya adik-adik ini menghabiskan Senin sampai Sabtu ya mungkin kalau tidak full day berarti Senin sampai Jumat di sekolahan. Selain untuk belajar, inilah salah satu momen untuk bisa mengembangkan budaya literasi. Nah, sekolah bisa mengagendakan berbagai macam agenda ataupun kegiatan-kegiatan, program-program, event yang bisa dilakukan untuk memancing minat berliterasi siswa. Gitu. Contohnya misalnya ada pelajar yang mengatakan bahwa mungkin saya tidak begitu suka membaca buku. Nah, apa peran sekolah seperti itu? Nanti ini Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan, pun mungkin juga adik-adik nanti misalnya saya kok malas baca buku ya Kak ya, saya kok malas untuk eh, datang ke perpustakaan. Nah, ini peran sekolah mungkin nanti bisa membawa buku itu untuk datang ke sekolah. Apa membawa buku? Karena kita lihat eh, sekolah-sekolah atau perpustakaan pasti kebanyakan bukunya lebih ke buku-buku eh, teks ya, buku-buku pembelajaran, buku-buku non-teks seperti itu, buku-buku yang lebih ke membantu terkait pembelajaran. Nah, buku-buku pendamping, buku-buku fiksi, novel, bacaan-bacaan anak, dongeng itu masih jarang ditemukan. Nah, itu yang sebenarnya mungkin diminati. Dekatkan dulu para pelajar ini dengan buku seperti itu. Itu jadi langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan untuk peran sekolah seperti itu. Ketika kita bisa mendekatkan buku, contoh lainnya adalah mendekatkan buku misalnya tidak lewat perpustakaan saja, tapi bisa membuat pojok baca di kelas-kelas. Melalui pojok baca yang dibuat di kelas ini nanti pelajar-pelajar adik-adik kita ini nanti akan datang dan juga akan mulai melihat-lihat bukunya. Oh, kok kelihatannya bagus ya, seperti itu. Hadirkan buku-buku yang menyenangkan bagi para pelajar, seperti itu. Itu langkah sederhana. Buat kegiatan. Kalau tidak salah, di sekolah-sekolah itu kan setiap hari Jumat ada kegiatan-kegiatan seperti Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat rohani, atau mungkin juga Jumat literasi yang mungkin sudah dilakukan di beberapa sekolah. Nah, dari Jumat literasi ini lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memancing minat siswa. Apa sih yang dibutuhkan siswa kira-kira untuk mereka bisa dekat dengan literasi, untuk mereka bisa mencintai literasi itu seperti itu. Lewat tidak perlu tentang membaca. Kalau tadi contoh pertama lewat membaca, ini nanti mungkin bisa kita ambilkan contoh lain tidak lewat membaca, tetapi mungkin lewat melakukan kegiatan menulis bersama, membuat caption tentang sekolahnya. Oh, misalnya ada satu sekolah yang sedang ingin mengikuti kegiatan Adiwiyata, buat semangat untuk sekolahnya, ucapan untuk sekolah yang diposting di Instagramnya masing-masing. Pasti saya rasa adik-adik kita ini sudah punya Instagram. Nah, ini yang mungkin bisa mengajak seperti itu, semangat berliterasi itu tumbuh. Karena berliterasi kan bisa dilakukan dimanapun, lewat hal-hal apapun juga seperti itu. Karena literasi yang kita tahu ada 6 seperti itu. Selain baca tulis juga dari literasi digital, yang itu tentunya juga memerlukan perangkat gawe teknologi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita arahkan adalah bagaimana peran sekolah bisa mengarahkan adik-adik kita ini, para pelajar yang hebat dan luar biasa ini untuk bisa betul, memanfaatkan dengan bijak penggunaannya. Seperti itu. Itu Kak sih. Oke, jadi itu ya untuk mendorong dan juga mengajak siswa untuk memiliki habit yang baik dalam berliterasi. Kemudian Kak, karena kan siswa itu yang pada umumnya masih remaja, itu kan terbentuk dari beberapa faktor ya. Ada faktor sekolah, kemudian faktor lingkungan, ada faktor keluarga. Nah, itu tadi yang disampaikan Kak Dimas, salah satunya adalah lingkungan sekolah yang Iya. bisa meningkatkan habit dalam berliterasi.
Nah, kemudian kalau kita bicara di lingkungan masyarakat dan juga keluarga, nah ini peran di keluarga ini seperti apa, Kak? Apakah bisa untuk menunjang habit baik dalam berliterasi untuk siswa? Oke. Pastinya Mas Haji, peran keluarga ini sangat berperan pasti seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa keluarga adalah yang pertama yang dekat dengan para pelajar, atau dengan anak-anak ini yang luar biasa, adik-adik kita ini. Karena melalui keluarga lah, itu mereka akan terbentuk seperti itu. Nah, sebenarnya saya mau sedikit bercerita tentang keluarga seperti itu. Dulu, walaupun saya bukan dari keluarga yang disuplai dengan bacaan-bacaan yang luar biasa atau didukung, dibelikan buku-buku yang mahal-mahal, tetapi keluarga saya selalu mengatakan bahwa pentingnya membaca itu. Tagline membaca adalah jendela dunia itu sudah diajarkan dan ditanamkan sejak kecil seperti itu. Jadi kebiasaan membaca, walaupun mungkin ini cerita yang cukup bukan cerita yang menyedihkan, tapi cerita yang cukup bisa menambah semangat mungkin. Walaupun dulu ketika membaca itu dapat dari ketika ada saudara yang langganan majalah buku seperti itu, yang sudah lewat berapa waktu itu diambil dan dimintakan dan diberikan kepada saya untuk saya banyak membaca. Terus beberapa koran-koran seperti itu untuk coba baca ini, baca ini. Nah, itu akan cukup memantik semangat seperti itu. Karena ada satu quotes dari Pak Joko Pinurbo, salah satu sastrawan Indonesia, ketika dari kecil kita terbiasa dengan membaca, dengan berliterasi, maka niscaya esok ketika kau dewasa, kepalamu itu akan bermandikan kata-kata seperti itu. Kita akan banyak uh, pengetahuan yang kita miliki, kita akan banyak hal-hal yang kita pahami seperti itu lewat membaca. Jadi kebiasaan membaca itu sudah ditanamkan, walaupun tidak melulu membaca itu harus membaca buku-buku seperti itu. Dulu tidak seperti itu. Ada majalah, ada koran seperti itu. Ada beberapa mungkin bahkan waktu masih kecil sudah terbiasa juga untuk dibiasakan membaca kayak seperti buku RPUL, ensiklopedia seperti itu. Diajak ke perpustakaan, ke TBM, itu peran keluarga seperti itu. Makanya mungkin saya ingin mengajak adik-adik yang luar biasa ini yang sedang menyaksikan workshop pengembangan literasi ini, kalau adik-adik ingin nanti masa depannya nanti sukses, walaupun ini bukan jaminan, nanti tentunya jaminan itu adalah tentunya dari diri adik-adik semua, tapi salah satu faktor yang mungkin bisa meningkatkan nanti kesuksesan itu adalah mulai sekarang biasakan seperti itu kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat positif seperti berkunjung ke perpustakaan. Mungkin belum masih malas membaca, tetapi biasakan untuk coba melihat-lihat dulu gambarnya. Nanti mungkin kita akan terbiasa untuk berwawasan, menambah wawasan kita secara positif seperti itu. Walaupun itu perlu habituasi yang tentunya ada effortnya, ada prosesnya, tetapi peran keluarga sangat penting untuk membiasakan hal ini. Minta anaknya atau ya para pelajar ini nanti untuk bisa terbiasa itu nanti mungkin lewat di rumah dibiasakan membaca. Mungkin kalau sudah mulai pakai HP ya pakai gawe atau mungkin pakai laptop atau PC diberikan waktu-waktu seperti itu untuk bisa berkunjung berselancar ke situs yang memang itu menambah wawasan seperti itu. Bahkan saya ini Mas Adi mau sedikit cerita bahwa dulu ketika masih SD saya membiasakan menabung uang saku saya untuk ke warnet. Dulu masih banyak warnet. Saya rasa adik-adik yang ada di sini masih mengenal warnet nggak? Warnet apa yang ada di kepalanya? Apa mungkin warnet itu sekarang kan lebih populernya warnet itu main game online kan? Jarang Iya, yang warnet betul. untuk berselancar. Karena Kalau dulu sekarang mungkin tidak semua orang generasi pun sekarang itu sudah tidak mengenal warnet, Kak. Kalau saya perhatikan itu terakhir warnet itu tahun 2018 itu sudah hampir hilang itu, sudah sangat sudah jarang. menghilang ya, benar Mas Iya, Haji. Warnet itu tidak sepopuler dulu seperti itu. betul. Dulu orang mau buka Facebook, mau buka Friendster, membuka Twitter, itu harus ke warnet seperti itu. Orang mau mengerjakan tugas harus ke warnet, karena tidak semua orang zaman dulu punya laptop seperti itu, punya HP. Seperti itu. Punya HP pun masih HP jadul, masih HP pakai Nokia, pakai Nexian, seperti itu yang tidak eh, memadai untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas seperti itu. Jadi orang harus ke warnet untuk melakukan aktivitasnya berselancar di internet seperti itu, di dunia maya. Nah, itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Saya mengagendakan menabung uang saya, uang saku saya yang tidak banyak juga untuk bisa meluangkan setiap Sabtu atau Minggu berkunjung ke warnet. Ke warnet saya selalu mengagendakan aktivitas selain dulu itu waktu masih SD atau SMP itu sukanya kalau ke warnet itu main game seperti itu. Eh, Aktivitas yang saya lakukan itu adalah membaca Wikipedia. Dan itu menjadi rutinitas saya sampai sekarang saya dewasa seperti itu. Nah,
ini sudah berapa tahun proses ini dan ini masih tertanamkan seperti itu. Karena dulu sejak kecil saya dibiasakan untuk membaca ensiklopedia. Walaupun itu ensiklopedia yang buku bekas pun. Dulu kalau di Solo, karena saya kebetulan tinggal di Solo, ada yang namanya tempat jual buku bekas seperti itu. Itu tempatnya kalau nanti teman-teman yang masih di sekolah ini nanti ada agenda berwisata ke Solo atau mungkin ada kunjungan wisata ke Solo bersama keluarga mungkin atau mungkin bersama teman-temannya yang juga SMA, mampirlah ke Surakarta, ke Solo, itu ada tempat penjualan, tempat jual beli buku bekas seperti itu ada di daerah Klewer, di dekat di belakang pohon beringin Klewer, seperti itu, dekat pasar Klewer, dekat apa itu, alun-alun utara ya, salah itu Alun-alun ada utara kan, nggih. kayak itu ada dekatnya apa Mas, TGS atau ituan Hmm. itu. Di sana itu ada tempat jual beli buku bekas. Nah, itu cari ensiklopedia di sana, cari buku-buku yang menarik. Dulu senangnya baca komik seperti itu, Mas. Senang baca komik karena senang cari buku-buku di sana. Nah, itu dibiasakan seperti itu. Mungkin pertama, mungkin tidak harus harus baca buku ini. Karena ini mindset kita sudah dari awal tertanamkan bahwa baca buku itu membosankan. Baca teks bahasa Indonesia, saya mungkin mau tanya ke adik-adik semua yang masih bosan ketika membaca teks bahasa Indonesia siapa seperti itu. Ketika ada ujian atau ada ulangan harian dan masih malas membaca teks ketika harus mencari gagasan pokok, ide pokok, itu kan males biasanya. Waduh, apa ya, kan dibaca yang paling poin pentingnya aja seperti itu. Karena kita terbiasa di pikiran kita bahwa membaca teks yang panjang dan membosankan. Membaca itu membaca suatu hal yang tidak kita sukai gitu. Apapun yang kita lakukan ketika kita tidak sukai itu akan membuat kita juga malas untuk melakukannya atau mengulangi rutinitas itu. Coba saya mau tanya ini, pasti ke adik-adik semua yang sedang mengikuti workshop ini lebih suka ketika memainkan game di gawainya. Misalnya adik-adik lebih suka mabar, main Mobile Legends bersama, main PUBG, main Free Fire, seperti itu, daripada ketika disuruh membaca buku-buku bacaan. Karena apa? Aktivitas membaca buku bacaan itu, buku-buku itu membosankan, sedangkan main game bersama teman itu mengasihkan. Bagaimana cara kita untuk merubah pikiran kita bahwa membaca itu menyenangkan? Ya coba baca-baca. Kalau saya dulu kan suka membaca buku itu selain ensiklopedia, baca komik, Mas Aji. Baca komik dulu. Komik yang saya sukai dari dulu itu salah satunya Detektif Conan. Detektif Conan itu mengajarkan banyak ilmu-ilmu baru bagi saya, seperti itu ya. Dari sana akhir kata pandangan saya tentang hal-hal itu lebih banyak, lebih berkembang seperti itu, karena baca dari dulu biasa baca komik dan baca apapun, uh, membaca itu tidak harus tentang buku pelajaran, itu juga bisa menambah pengetahuan. Sebenarnya mungkin peran orang tua di sini adalah memfilter bacaan anak, karena tidak semua bacaan itu positif, apalagi di gawe. Gawe itu banyak bacaan-bacaan yang tidak sesuai umur yang itu sudah ada seperti itu. Kita scroll TikTok banyak bacaan-bacaan yang muncul yang itu mencuci otak anak-anak. Kasihan pelajar-pelajar di Indonesia ketika disuguhi dengan hal seperti itu. Mereka masih membutuhkan dongeng-dongeng. Inggris maju karena anak-anaknya dari kecil terbiasa membaca dongeng, dibacakan dongeng seperti itu. Dongeng Cinderella, Rapunzel, dongeng ketika dia dulunya mungkin jadi salah satu, mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, tetapi karena dia berusaha dan dia belajar dan dia sukses, kata dia jadi uh, orang yang sukses di kemudian harinya, di waktu dewasanya. Itulah yang membuat satu bangsa maju melalui peradaban, membiasakan. Dan itu yang perlu dilakukan di Indonesia, perlu dilakukan di Kabupaten Blora khususnya, dan tentunya itu butuh bantuan dari Bapak Ibu guru dan juga dari semua kalangan. Seperti itu, Mas Haji. Iya, luar biasa sekali Kak. Memang ya kalau generasi saya dan juga Mas Dimas itu mungkin masih sangat dekat dengan yang namanya warnet. Saya dulu juga ingat kalau ketika pengen mengerjakan tugas itu harus ke warnet. Kalau dulu itu sekitar 1 jam 5.000. Saya masih ingat itu. Jadi pakai Word, kemudian nanti disalin di flash disk. Nah itu wah susah sekali. Kalau sekarang sepertinya dunia ini dalam genggaman ya, segala sesuatu kita sudah mudah dengan smartphone, dengan apapun kita kerjakan dengan smartphone. Jadi mungkin ini ya yang saat ini harus kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif, salah satunya yaitu berliterasi. Namun seperti kata Kak Dimas tadi bahwa ya segala sesuatu yang kita lihat di sosial media atau di apapun itu yang berhubungan dengan smartphone perlu difilter karena tidak semuanya itu cocok untuk kita, begitu ya Kak ya. Oke ya teman-teman, ini ternyata Ibu Bunda Literasi Kabupaten Blora sudah hadir, alhamdulillah.
Beliau Ibu Hajah Ainia Solihah, SHMPD PAUD dan MPDBI. Assalamualaikum, Bunda. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu, Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam apa literasi, kabar, Bunda? salam literasi. Salam literasi, Bunda. Alhamdulillah ini selamat datang kami ucapkan kepada Bunda Literasi Kabupaten Blora yaitu Ibu Hajah Ainia Solihah. Alhamdulillah sudah bisa bergabung di tengah-tengah kita sekalian ya teman-teman. Dan mungkin saya kembali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bunda. Selamat bergabung dalam acara talkshow kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf ini Bunda karena Bunda tadi berhalangan. Jadi untuk sesi talkshow-nya saya lempar ke Kak Dimas terlebih dahulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin ini Bunda, teman-teman tadi sudah sedikit mendengarkan pemaparan dari Kak Dimas mengenai ya kondisi literasi dan juga pentingnya literasi di Kabupaten Blora dan macam-macamnya. Kemudian yang saya penasaran ini dari Blora ini Bunda, bagaimana sih pandangan Bunda terhadap tingkat literasi di kalangan pelajar khususnya di Kabupaten Blora saat ini Bunda? Karena kan kita mengingat bahwa literatur ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali di Blora. Nah, dari tahun pertama kemudian ini tahun yang kedua. Nah, bagaimana kondisi tingkat literasi di kalangan pelajar saat ini? Oke, ya. Oke, terima kasih. Salam saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua teman-teman peserta Zoom, eh, serta Zoom yang ada hari ini. Saya sempat cross-check tadi dari beberapa sekolah, dari beberapa sekolah atas nama pribadi. Terima kasih atas keikutsertaannya. Juga yang saya banggakan teman-teman dari tim literatur, Mas Dimas sebagai koordinator. Ya, tanggapan tentang perkembangan literasi yang ada di Kabupaten Blora di tahun kedua ya. Oke, tentunya saya apresiasi baik bahwasanya dengan adanya pendampingan dari teman-teman tim literatur ada progres baik terhadap capaian tingkat literasi di unit-unit sekolah SD, SMP, bahkan SMA di Kabupaten Blora ini. Salah satu buktinya ya kemarin keikutsertaannya dulu ya dalam pendampingan tim literatur untuk anak-anak siswa-siswinya bisa menghasilkan buku. Dan di tahun ini juga baru kemarin ada lomba dari saya membacakan puisi dari hasil karyanya sendiri. Ternyata yang ikut juga antusias. Ini memang hal yang seperti ini dibutuhkan gerakan lah ya. Harus ada gerakan, harus ada yang pemantiknya harus ada, ya. Sehingga mereka ya terpantik, mereka mengeluarkan apa-apa yang menjadi passionnya di dalam literasi. Cukup baik, cukup baik. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang generasi sekarang itu harus dipantik dulu ya Bunda ya, biar Ya, mau berkarya. Dan ternyata ketika dipantik sudah dengan pemantikan mencoba, yang ya, ketika sudah menarik mencoba ya. untuk membuat karya dan ternyata ya luar biasa sekali banyak karya-karya yang dihasilkan dari kreativitas mereka, begitu ya Bunda ya. Ya, Kemudian menjadi seorang Bunda Literasi Kabupaten Blora tentunya tidaklah mudah Bunda. Pasti banyak tantangan yang dihadapi untuk menggerakkan atau untuk memantik sahabat-sahabat literasi dari Blora ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Bunda, apa saja sih tantangan yang dihadapi Bunda sebagai seorang Bunda Literasi di Kabupaten Blora?
Hmm. Iya, tentunya akan menjadi sulit, susah jika saya sendirian, kemampuan terbatas. Tetapi dengan adanya tim eh, dari berbagai pihak, dari Pak Bupati tentu, dari dinas terkait tentu, dan dari kemitraan, termasuk tim literatur ini yang juga menjadikan beban itu terasa ringanlah. Saya sebagai Bunda Literasi Kabupaten Blora ini merasa sangat terbantu. Dan hal yang seperti ini tidak sifatnya sementara, sesaat, tapi harus berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, untuk menjadikan anak-anak yang potensi dalam hal literasi ini bisa bisa ada yang sebagian ditemukan saat itu juga, tetapi ada sebagian yang mungkin mencerna dulu, beradaptasi dengan programnya untuk tahun depan dia berkesempatan. Nah, yang seperti inilah yang membutuhkan keberlanjutan. Jadi bukan hal yang uh, tidak mungkin untuk kita menjadikan anak-anak Blora menjadi anak yang cinta dengan literasi dan mengantarkan juga Kabupaten Blora menjadikan IPM-nya naik, indeks pembangunan manusianya naik berkat adanya program salah satunya ini, dan tentu Kabupaten Blora dikenal nanti menjadi Kabupaten Literasi. Amin, luar biasa sekali ya. Ternyata efek dari kegiatan literasi ini luar biasa sampai bisa meningkatkan IPN di Kabupaten Blora tadi. Kemudian setelah tadi menceritakan berbagai macam tantangan, kemudian ya seluk-beluk tentang bagaimana cara men-trigger para siswa atau teman-teman literasi di Blora. Nah, kemudian mungkin tentu sebagai Bunda Literasi ini punya treatment-treatment tertentu dalam mengajak dan Strategi juga ya, ya mengajak dan ya juga strategi memanggil ya. teman-teman dari literasi, teman-teman literasi di Blora ini. Nah, bagaimana sih strategi Bunda atau cara menarik minat generasi muda untuk berliterasi ini, Bunda? Iya, strategi ya yang dimaksud. Jadi kami berusaha untuk merencanakan program kegiatan yang memang mereka banget gitu. Anak SD, SD banget gitu. Anak SMP, SMP banget maunya begitu ya. Jadi yang dekat dengan mereka, yang pelan-pelan saja sifatnya untuk mengantarkan mereka kepada books ya, bukan langsung mungkin ke depannya mungkin mereka menghasilkan buku atau paling tidak mencintai buku dengan cara-cara yang pelan-pelan saja, menarik dulu di hal apa. Ya, salah satunya yang kemarin sih memang betul-betul anak yang mencintai buku ya, karena sudah menghasilkan buku, lomba saya berikan untuk mereka yang sudah menghasilkan buku, dan untuk yang mau membacakan hasil karyanya. Itu salah satu. Nah, sebagian anak yang mungkin menghasilkan buku tapi tidak bisa membacakan puisi. Ya, mungkin suatu saat kita adakan lagi esai aja deh. Atau juga mungkin anak lain yang ini belum bukan anak literasi ini, tetapi kita ingin mengharapkan dia juga cintalah sama buku, karena buku itu ya kita bisa melihat ini ya kan dengan buku. Ya udah, kita giring mereka kepada kegiatan yang menarik dulu ya. Mungkin ya selain lomba-lomba ya apa yang Luar apa biasa yang sekali diminati ternyata anak sekarang deh, kita merepet di situ dulu ya. Oh iya betul. Jadi yang pertama dilakukan adalah untuk menarik perhatian, yaitu dengan apa sih yang dekat dengan siswa-siswa ini, dengan adik-adik ini, biar mereka tertarik dulu dengan kegiatan Mm-mm. literasi ini, begitu ya Bunda ya. Mm-mm. Luar biasa sekali. Mm-mm. Baik, kemudian saya pengen beralih ke Kak Dimas ini mengenai zaman yang sekarang yang sudah semakin maju ini, ada AI, ada apa segala macam. Nah, mungkin teknologi ini sekarang punya
porsi atau peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak memungkiri bahwa di antara kita ini pasti ada yang tidak bisa lepas dari handphonenya. Nah, menurut Kak Dimas ini bagaimana teknologi dan juga media sosial dapat digunakan dalam mempromosikan literasi di kalangan generasi muda, Kak? Oke, baik Mas Haji. Yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Aini dulu yang telah menyempatkan waktunya. Ini Bunda ini sedang ada acara yang luar biasa di Jakarta bersama Ibu negara ini dan juga Bapak Menteri. Tadi saya sempat lihat story-nya, tapi menyempatkan untuk bisa hadir bersama dengan sekolah-sekolah 300 sekolah di Kabupaten Blora. Matur suwun sekali Bunda untuk bisa kesempatan berbagi ilmunya di tengah-tengah kesibukannya. Oke, izin menjawab tadi terkait perkembangan teknologi bagi para pelajar, bagi para adik-adik semua, ini tentunya sangat erat sekali bahwa teknologi inilah yang membuat mereka sekarang maju di tahap ini seperti itu, karena kita tidak bisa mengesampingkan teknologi itu akan selalu berdampingan seperti itu. Bagaimana cara memaksimalkan perannya seperti itu, bagaimana cara membuat teknologi itu bisa menjadi sarana untuk penunjang seperti itu. Nah, kita bisa saksikan bahwa dulu sebelum ada teknologi pun banyak tokoh-tokoh luar biasa yang lahir yang juga bisa menjadi generasi yang luar biasa bagi Indonesia dan membangun bangsa ini seperti itu. Nah, apalagi dengan adanya teknologi yang menunjang seperti itu, bagaimana adik-adik ini nanti bisa memanfaatkannya dengan baik. Tahun lalu saya membahas ini di materi yang sama di workshop pengembangan literasi, yaitu bijak bermain media sosial. Bagaimana adik-adik ini bisa menggunakan media sosial mereka dengan baik, dengan cara mungkin yang tadi seperti yang disampaikan Mas Haji, bisa membuat itu jadi sarana mempromosikan literasi, mengembangkan literasi. Mungkin lewat salah satu cara yang kemarin dilakukan juga bersama Bunda, yaitu melalui lomba membaca puisi secara online, yang di mana adik-adik ini difasilitasi untuk membacakan karya yang mereka tulis. Entah seperti apapun itu karyanya, karena saya rasa tidak ada karya yang jelek ya. Semua karya itu baik dan semua karya itu patut untuk diapresiasi. Jadi bagaimana ketika eksistensi mereka itu mulai diakui, branding mereka itu mulai dikenal, seperti itu kan jadi menambah rasa percaya diri mereka. Dan ini sebagai cara untuk mengembangkan literasi melalui teknologi, membacakan karyanya di internet, di sosial media secara daring, teman-temannya melihat, memberikan like, memberikan komen yang membangun, komen-komen berupa pujian-pujian. Nah, ini yang diperlukan di Indonesia. Di Indonesia ini minim apresiasi terhadap suatu hal, tapi banyaknya adalah hujatan yang banyak. Nah, ini salahnya ya sebenarnya. Hal yang saya rasa perlu untuk menjadi catatan supaya nanti adik-adik nanti bisa tuh jadi generasi yang unggul dan luar biasa, yaitu manfaatkan teknologi dengan bijak. Daripada untuk memberikan celaan, hina ke orang lain, memberikan komen yang buruk ke orang lain, sampaikan itu untuk memuji, untuk menyampaikan apresiasi. Oh, luar biasa sekali karyanya. Ditunggu untuk karya selanjutnya. Itu akan menambah semangat dan dari situlah akan menjadi sebuah efek domino yang bisa mengembangkan generasi pemuda ini yang bisa dekat dengan teknologi, memanfaatkan teknologi sebagai sebuah sarana untuk berkembang yang lebih baik dan untuk memajukan bangsa. Itu Mas Haji. Oke, luar biasa. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang sedemikian sudah canggihnya untuk mempromosikan kegiatan berliterasi ya Kak ya. Kemudian bagaimana sih Kak sekolah ini dapat mengadopsi teknologi dan juga alat literasi modern dalam gerakan literasi sekolah Kak? Oke, baik. Gini Mas Adi, beberapa waktu lalu saya sempat membuat sebuah artikel atau rancangan, yaitu bagaimana lewat kegiatan Jumat Literasi, nanti ini pelajar-pelajar ini bisa dekat dengan teknologi dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Membaca itu tidak melulu sekarang ya, tidak dalam bentuk buku fisik seperti ini. Baca buku dalam bentuk buku fisik, harus beli di toko buku, itu tidak seperti itu. Tetapi itu saya rasa diperlukan seperti itu. Adik-adik tetap harus membaca buku fisik, karena ini adalah sebuah experience atau pengalaman yang luar biasa. Tetapi lewat kegiatan Jumat Literasi, nanti Bapak Ibu Guru bisa berkolaborasi dengan para pelajarnya untuk bisa membiasakan kegiatan mungkin membaca buku dari Pusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu sekarang sudah ada versi internetnya seperti itu, versi aplikasinya. Jadi membaca e-booknya seperti itu, meminjam di e-booknya, melalui dengan versi e-booknya itu bisa dilakukan. Dan koleksi buku Perpustakaan itu sangat luar biasa banyaknya dan lengkap. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi membaca itu membaca pinjam buku. Dulu saya ini pengalaman yang menarik. Ingin membaca novel Harry Potter yang merupakan novel bestseller pada saat saya masih kecil, itu harus mengeluarkan uang 5.000 itu satu hari. Jadi kalau saya caranya itu pinjamnya di hari Sabtu supaya kembalikannya Senin. Hitungnya satu hari nanti sama
tempat penyewaan bukunya. Sekarang anak-anak bisa membaca, adik-adik bisa membaca novel-novel, komik-komik luar biasa, dongeng, buku-buku inspirasi dari aplikasi seperti itu. Nah, silakan dibuka, dimanfaatkan, atau baca dari Wattpad bersama, membaca bersama, nanti ditandai. Nanti mungkin bukunya bisa difilterkan oleh sekolahan, buku mana yang layak untuk sesuai jenjangnya. Seperti itu, Mas Abi. Jadi, banyak cara. Di internet ini sebenarnya positifnya luar biasa banyaknya, tapi juga ada bahaya-bahaya yang mengancam, yaitu faktor-faktor negatifnya, yang itu tentu adalah tugas dari kita semua untuk bisa mengantisipasi hal itu. Oke, memang sebetulnya smartphone itu memang harus digunakan dengan smart ya. Dan kalau memang teknologi itu di tangan yang tepat, manfaatnya luar biasa ya. Seperti yang Kak Dimas bilang tadi bahwa sekarang ini sudah banyak platform yang menyediakan buku-buku digital ya Kak. Seperti Ipusnas itu, kalau beberapa waktu lalu saya coba itu ternyata bisa meminjam buku di Ipusnas itu dan kita baca persis seperti yang di perpus. Jadi ada nanti kalau misal kita mau baca bisa kita pinjam dulu, kemudian nanti setelah masa pinjamnya habis nanti buku itu juga sudah hilang dari downloadan hasil downloadan kita. Ternyata seperti itu sekarang, dan banyak lagi web-web lain yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan memulai habit yang baik dalam berliterasi, yaitu dengan membaca, misal seperti Wattpad itu tadi seperti yang Kak Dimas sampaikan. Luar biasa sekali memang efek dari teknologi ini kalau berada di tangan yang tepat begitu ya Kak ya. Benar, Kak Nasi. Ya, ini tugas dari sekolah sebagai salah satu agen yang luar biasa, yang Ya. tentunya bisa akan memberikan efek yang luar biasa untuk para adik-adik manfaatkan gawe yang saat ini saya yakin sebagian, mungkin 70% dari adik-adik yang mengikuti workshop ini mungkin punya HP semua dan mungkin sedang pegang Ya. HP-nya seperti itu. Dan jadi bagaimana cara memanfaatkannya itu perlu bimbingan seperti itu, perlu Betul. pengarahan seperti itu. Benar, dan jangan hanya digunakan untuk main game. Game itu juga perlu, maksudnya hanya sekedar untuk selingan, untuk hiburan saja, bukan untuk kepentingan yang ibaratnya baku gitu ya Kak ya. Jadi kebanyakan bahkan teman-teman seumuran saya itu sekarang masih ya kurang bijak dalam menggunakan teknologi. Berjam-jam itu mereka asik main HP terus, wah, dan pokoknya kepalanya dingkluk gitu, kalau bahasa Solo dingkluk. Main HP berjam-jam itu betah, tapi kalau membaca 1-2 jam itu sudah katanya lelah dan nggak betah gitu. Nah ini dia mungkin melalui teknologi ini kita bisa memanfaatkan untuk membiasakan habit yang baik dalam berliterasi. Kemudian saya ingin beralih lagi kepada Bunda Literasi Kabupaten Blora mengenai dalam meningkatkan literasi di Blora. Tentunya kan ini menyangkut banyak peserta didik. Nah, tentunya peserta didik ini tidak lepas dari sekolah. Nah, mungkin ini Bunda, apa sih strategi yang dapat dilakukan oleh guru dan staf maupun stakeholder lainnya yang terutama di sekolah ya untuk mempromosikan literasi di sekolahnya? Bagaimana sih cara guru-guru ini atau stakeholder dan staf sekolah untuk mempromosikan dan mengajak para siswanya untuk berliterasi? Oke. Eh, ya, ini strategi untuk unitnya ya. Jadi setiap sekolah pasti punya perpustakaan. Nah, mohon buat lingkungan di dalam perpustakaan itu senyaman mungkin untuk anak. Sementara kalau anak-anak, maaf, mungkin udara panas di luar, kalau masuk perpustakaan ada AC-nya, ngadem dulu awalnya nggak apa-apa deh. Jadi AC perpustakaan wajib ada AC-nya tuh. Kalau bisa anggarannya BOP tuh bisa diusulkan untuk beli AC di perpustakaan, dan buat perpustakaan itu senyaman mungkin dalam hal anak, penataannya, penataan buku, ya rak-raknya ditata sedemikian rupa, lalu tempat duduknya anak-anak juga dibuat senyaman mungkin, kalau perlu telah dianggarkan khusus tuh dari BOP-nya, dan divariasikan referensi bukunya dibanyakin, udah gitu yang ringan juga
lebih banyak dari yang berat kalau perlu. Maksudnya yang ringan itu banyak bacaan-bacaan buku yang sifatnya edukatif saja, nasihat, tetapi itu ringan. Mungkin dalam bentuk komik, banyak gambar, eh, tidak melulu dengan buku pelajaran, gitu ya. Kalau harus ada buku Korea-Korea, kenapa tidak gitu ya? Tapi ini hanya untuk ini awalnya. Tetapi ini juga disortir dengan ini yang wajar ya. Ini untuk menarik anak supaya suka dulu deh, suka dulu ke ruangannya deh kalau belum belum suka bukunya gitu ya. Nah, mungkin catnya juga dipikirkan sedemikian rupa. Dan lalu membuatkan program yang sifatnya ini ya, eh, timing seperti memperingati aksara, memperingati Hari Buku Sedunia, memperingati Hari Literasi Sedunia, memperingati Hari Aksara Nasional, itu dimanfaatkan momen-momen tersebut untuk membuat satu program. Gitu, yang mungkin itu bisa didiskusikan dengan siswa-siswinya. Yuk, seminggu lagi di tanggal katakanlah di tanggal 8, hari-hari aksara tuh tanggal berapa ya? 8 November ada Hari Aksara Sedunia. Yuk kita buat program apa yuk yang sifatnya ke arah sana. Nah itu didiskusikan dengan anak-anak. Biarkan anak-anak memberikan saran, masukan, dan program bahkan guru. Jadi itu salah satu program strateginya menurut saya. Selain juga memperingati tadi mungkin bisa melibatkan orang tua. Dulu pernah Zoom juga kan saya sampaikan bahwa sebisa mungkin sekolah itu memprogramkan satu anak selama setahun menyumbangkan satu buku bacaan ringan ke sekolahnya. Ketika anaknya 300 dalam satu tahun, menyumbangkan minimal satu, dan satu aja sebenarnya cukup lah. Ya, sudah tahun ini sudah mendapatkan 300 referensi buku yang sifatnya cuma-cuma dari orang tua. Dan ketika anak sudah menyumbangkan buku itu, anak akan terngiang sekali. Maksudnya anak akan, ya ini memicu anak-anak untuk, aku baca bukuku dulu. Di ketemu temannya, kamu udah baca bukuku belum? Bukuku yang ini. Aku mau baca bukumu, dan ini anak akan berinteraksi kaitannya bu. Harapan saya seperti itu. Setiap tahun ada sumbangsih orang tua kait buku kepada sekolah. Insya Allah yang seperti ini kan menjadikan gerakan yang ringan tapi berefek luar biasa. Ya, baik, luar biasa sekali Bunda. Berarti salah satu treatment atau caranya adalah dengan memanfaatkan misal momentum-momentum tertentu ya, mengadakan Betul. acara, misal di hari Ya. peringatan Hari Aksara tadi, mungkin mengadakan kegiatan apa yang berhubungan dengan literasi begitu ya. Dan memang hal itu juga sangat menarik bagi saya ya, karena dulu di sekolah saya SMA itu juga pernah jadi memperingati bulan bahasa atau apa itu kalau nggak salah. Jadi ya, jadi mengadakan ini Bunda, membaca puisi. Kalau di tempat saya dulu keguritan, jadi puisi Jawa begitu. Wah, asik sekali. Jadi memang betul yang dikatakan Bunda tadi, itu akan berkenan dan berkesan untuk para siswa. Dan buktinya saya sampai saat ini masih ingat dengan kegiatan itu. Saat itu saya disuruh untuk mewakili kelas membacakan keguritan di depan teman-teman, padahal belum terbiasa. Nah, dari kegiatan itu akhirnya saya penasaran apa sih itu keguritan. Kemudian saya lebih mencari tahu lebih mendalam lagi mengenai puisi-puisi, kemudian sastrawan-sastrawan yang sering membuat karya seperti Pak Gunawan Muhammad, kepada seperti syair-syairnya Cak Nun dan banyak yang lainnya. Dan memang betul yang dikatakan Bunda tadi, mungkin dari momentum-momentum itu akan menimbulkan kesan untuk
giat berliterasi begitu ya Bunda, luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman peserta talk show Dua pada ya, pagi hari sorry ini, Mas, saya potong. Yang kedua, strategi kedua untuk unit sekolah, perpustakaan di sekolahnya dibuat senyaman mungkin. oh iya betul juga Ya, Bunda, itu betul. penting. Oke. Ya, Iya, iya, betul. Karena membaca itu yang pertama adalah tempatnya harus nyaman dulu. Kalau menurut saya ya Bunda, tempatnya harus nyaman dulu, paling tidak hening. Syukur-syukur dingin ada AC-nya. Wah, itu nikmat sekali untuk membaca. ya. Untuk anak-anak untuk anak-anak tertentu membutuhkan yang seperti itu. Mungkin ada anak yang lain bisa baca di mana aja, mungkin karena mungkin dia punya dominan di visual, mungkin Betul. dia suka membaca. Tapi kita menjaring semua anak dengan berbagai karakter, dengan Ya, berbagai kelebihan, ya kan? Jadi butuh ruang nyaman. Ya, begitulah tadi. Mungkin kalau seperti mas-mas di tim literatur, di bis aja bisa, sambil nyemil juga bisa, duduk di tempat yang panas-panas sebenarnya masuk aja. Itu kan sebagian anak ya, sebagian ya, orang. Tapi sebagian yang lain juga mungkin perlu diakomodir dengan apa dulu, kenyamanannya dulu, dengan daya betul tarik sekali apa. Bunda. Itu kita harus akomodir semua. Betul, Bunda. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman peserta talkshow pada pagi hari ini, kita juga membuka sesi tanya jawab ya, teman-teman. Silahkan untuk Bapak Ibu guru dan juga teman-teman sekalian yang hendak mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita, yaitu Bunda Literasi, kemudian Mas Dimas tadi. Silahkan mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand, kemudian nanti setelah saya persilahkan untuk bertanya, silahkan mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya, atau juga bisa menuliskan pertanyaannya langsung di kolom komentar. Nanti kami bacakan satu persatu kepada kedua narasumber kita. Kita lanjutkan dulu ke Mas Dimas ya. Kemudian tadi mengenai itu tadi peran sekolah ya. Kemudian kalau soal literasi Kak Dimas, bagaimana kurikulum dan juga program literasi sekolah ini dapat didesain untuk membentuk habit dalam berliterasi Kak? Oke, baik Mas Haji. Nah, peran sekolah tentunya saya rasa lewat kurikulum itu pastinya sudah ada, apalagi sejak tahun 2015 lalu, gerakan literasi sekolah itu sebenarnya sudah masuk di salah satu program kurikulum seperti itu. Nah, PR-nya, kenapa saya bilang PR-nya? Karena kebetulan beberapa waktu lalu saya menyelesaikan tesis saya itu juga membahas tentang literasi, dan di situ banyak sekali yang saya wawancara dan saya temui di lapangan, selain juga selama di literatur Indonesia pun, bahwa semua rata-rata itu literasi itu masih dianggap bukan menjadi bagian hal yang penting seperti itu. Belum masuk dalam hal catatan penting seperti itu. Masih kayak, oh ya kalau ada kesempatan kita berliterasi seperti itu. Karena masih banyak PR-PR yang lain. Nah, ini mulai waktu-waktu itu sebenarnya itu bisa mulai diarahkan bahwa literasi itu bisa masuk ke dalam sebuah program. Dan ini peran sekolah yang paling luar biasa. Bagaimana literasi ini bisa jadi sebuah program yang dirutinkan untuk siswanya. Masuk ke dalam kurikulum, masuk ke dalam programnya. Kalau kita ngomong membicarakan tentang programnya di sekolah itu pasti ada pembiayaannya juga seperti itu. Contohnya ketika sekolah ingin membangun perpustakaan yang nanti sudah disampaikan dengan luar biasa oleh Bunda bahwa anak-anak ketika ingin membaca di perpustakaan itu buat perpustakaan yang nyaman, dan itu hal yang pasti seperti itu. Kalau kita nyaman pasti kita akan senang dan akan gemar di sana seperti itu. Untuk berkunjung, untuk kita mencari koleksi bacaan itu pasti akan senang. Nah, untuk membuat perpustakaan yang nyaman, yang di sana memiliki tempat yang nyaman dan juga bacaan-bacaan yang juga kaya, itu pastinya akan membutuhkan biaya, membutuhkan sumber daya yang luar biasa, membutuhkan tim apa? Tim gerakan, tim literasi sekolah seperti itu. Nah, itu perlu adanya peran ekstra dari sekolah untuk bisa merancang hal tersebut seperti itu. Karena literasi ini ada 3 tahap Mas Haji seperti itu. Dari tahap pembiasaan, pengembangan sampai ke tahap pembelajaran seperti itu. Di tahap pembiasaan, sekolah mungkin bisa mengagendakan menempel di sudut-sudut sekolah itu poster-poster menginspirasi, quotes, tulisan-tulisan peribahasa seperti itu. Karena ketika di sana pelajar akan lihat, siswa-siswa akan lihat, oh, ada quotes seperti itu. Buku adalah jendela dunia seperti itu. Rajin tangkal kaya. Di sekolah kan banyak waktu kita masih sekolah dulu ya Mas Aceh ya. Nah, lalu itu tahap pembiasaan. Lalu di tahap pengembangan mulai dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Kalau tahap pembiasaan tadi ada membaca 15 menit juga. Tahap pengembangan itu
siswa mulai diajak untuk ikut program, ikut kegiatan, diajak untuk mulai membaca puisi yuk bersama-sama, menulis puisi yuk, eh, drama yuk, main apa, kegiatan apa yang itu temanya tentang literasi. Karena literasi itu banyak, Mas Aji. Nah, itu semua butuh akomodir dari sekolahan. Dan itu tentunya perlu diimplementasikan juga di dalam kurikulum pembelajarannya. Karena pembelajaran yang baik tentunya juga mengimplementasikan literasi di dalamnya. Ketika siswa ingin memahami informasi ini, teks ini mereka harus membaca terlebih dahulu, menyerap informasinya seperti itu. Jadi saya rasa kalau kita membicarakan tentang kurikulum, literasi itu harus ada di sana karena literasi sebagai sebuah sarana sebenarnya untuk bisa memaksimalkan itu. Karena kalau tanpa literasi, tanpa dibiasakan seperti itu, eh, generasi Indonesia yang luar biasa harusnya ini nanti juga akan jadi tidak mengenal seperti itu literasi itu karena tidak dibiasakan seperti itu. Makanya sekolah perlu mengimplementasikan literasi di dalam kurikulumnya dan juga mungkin mulai menyiapkan tim literasi sekolah bagi sekolah yang belum punya tim literasi karena literasi itu jadi sebuah hal penting dan jadi sebuah isu populer saat ini, Mas. Oke, luar biasa sekali, Kak. Kemudian ini kan sudah 2 putaran. Kemudian di Blora ini puncaknya nanti atau produknya dari kegiatan ini apa, Kak? Dari kegiatan literasi di Blora ini. Produk dari yang teman-teman hasilkan itu berupa apa? Oke. Kalau pada event kali ini, pada program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora kali ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga dengan Dinas Pendidikan bersama literatur, nanti kita akan mengajak siswa-siswa itu untuk menulis karya seperti itu, menulis karya terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya langkah awal, Mas Haji, saya katakan bahwa ke depan menulis karya ini harapannya bisa dikembangkan lebih luas lagi seperti itu oleh sekolah, oleh siswa itu sendiri seperti itu. Karena apa? Karena dari mulai terbiasa menulis karya, mereka akan ada rasa, wah aku sudah berani menuliskan karya dan aku sudah memiliki karya seperti itu. Sudah mulai punya buku sendiri seperti itu. Saya dulu punya buku, nulis buku itu waktu saya kuliah seperti itu, Mas Haji. Dan itu sangat terlambat seperti itu. Adik-adik sekarang yang ada di Blora yang tahun lalu dan juga tahun ini juga berkesempatan ikut, mereka sudah punya buku mereka itu ketika mereka masih SD, karena pesertanya dari SD gitu. Ada kebanggaan luar biasa, ada apresiasi luar biasa yang tentunya itu sangat dibutuhkan sebagai sebuah sarana untuk bisa mengembangkan diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Jadi sebagai sebuah sarana karena berkarya itu jadi sebuah sarana untuk kita bisa menemukan eksistensi kita seperti itu. Orang baca karya kita, orang mengapresiasi seperti itu, adanya semangat untuk terus maju karena tidak mungkin satu buku pasti akan ada semangat untuk menulis lagi. Dan setelah itu nanti literasi tidak melulu soal menulis, ada banyak literasi yang luar biasa seperti itu. Oke, keren banget ya, Kak, ya. Berarti ya SD aja udah punya buku. Saya yang segede ini sama sekali belum punya karya. Luar biasa. Berarti ini wujudnya nanti adalah buku antologi gitu ya, Kak, ya? Iya, Mas Haji, ada 300 Oke, judul buku ya. puisi yang ditulis oleh, kalau saya itu kurang lebih 22.500 pelajar sekabupaten Blora. Insya Allah nanti akan menembus rekor muri sebagai penulisan buku antologi puisi bertemakan kearifan lokal, budaya tentang daerah. Nah, ini ada satu hal yang menarik ini Mas Haji, bahwa Ya, masih ya. walaupun masih anak usia pelajar-pelajar usia SD, tetapi mereka sudah berani untuk menyampaikan apa pendapat mereka tentang budayanya seperti itu. Harapannya ke depan bukan tentang budaya lagi, tapi tentang apa yang ada di pikiran mereka, mereka tuangkan seperti itu. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan ke depan bisa jadi sebuah karya lagi seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Berarti 2.500 karya dari 300 sekolah. 22.500 Oh, pelajar seperti itu. 22.500 pelajar sekabupaten Blora berkarya. Tidak cuma 2.000, Mas. Seperti itu. Tahun kemarin hanya 3.000-an 22.000, seperti itu. sorry. Tahun Oh, ini luar biasa. 22.500 seperti itu. Banyak sekali. Berarti itu berapa banyak buku itu, Kak? 300 judul buku yang nanti akan jadi sebuah kado yang luar biasa untuk hari jadi Kabupaten Blora. Seperti itu. Dari siapa? Dari pelajar sekabupaten Blora, calon generasi emas Blora ini nanti. Keren sekali, sangat monumental ini ya berarti acara ini ya. Kemudian, nah itu tadi produk dari eh, kegiatan literasi. Kemudian saya ingin beralih ke Bunda Literasi. Nanti produk yang sudah dihasilkan ini, Bunda, akan diberikan ke sekolah atau dikemanakan ini, Bunda? Iya, kalau produknya dikemanakan, eh, saya tidak tahu rencana di mana, tapi yang pasti perpustakaan daerah, kalau diterimakan di Pemda akan ada di perpustakaan daerah. Dan juga mungkin di sekolah-sekolahnya. Dan bisa jadi sekian dari sekian,
mungkin juga kita kirimkan ke Perpusnas. Oh, Ya, kita ajukan ke sana untuk bisa diterima di sana dan pastinya mereka akan mau berkenan sekali ya oke, untuk luar biasa sekali. menampung. Jadi untuk siswa-siswanya ini ternyata sudah punya Kan jadi karya-karya yang kebanggaan. begitu luar biasa ya, dan memang oh iya, kemudian ini sudah ada satu penanya ini dari SMP 3 Cepu. Nah, ini mungkin diajukan ke dua narasumber ya. Bagaimana menjadikan budaya literasi diminati oleh siswa dengan mengadopsi IT? Mungkin dari Bunda dulu, silahkan. Iya, iya, saya tadi sempat lihat aja listnya, tapi ini saya lihat gambarnya, ternyata ini anak-anak yang menjadi peserta ini anak-anak di kelas ya. Bunda mau menyapa boleh lah ya. Beberapa guru. Ada Bu Husni Nurani yang masih standby. Bu Husni dari Mendenrejo, SDN 3 Mendenrejo. Apa kabar Bu? Assalamualaikum Bu. Masih semangat? Masih. Saya pernah ke Mendenrejo tidak ya? Ke SDN 3 nggak ya? Pernah ya kemarin ya, MPLS ya? Iya, oke. Iya. Muridnya banyak di sana ya. Juga ini adik-adik SD saya mau sapa dulu ah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau nggak apa-apa ya Mas, lama dikit ya. Tidak apa-apa, Bunda. Saya senang mereka bisa bergabung dan boleh dong yang lain itu nongol juga jadi nggak kosong. Ini Mungkin nanti kita karena tidak laporkan tersorot nih. kamera, Bunda. Kita laporkan ke apa Bunda Literasi Nasional. Kita ada kegiatan seperti ini. Coba Bunda mau sapa SDN 3 Sukorejo. Halo, kalian sedang menyimak betul apa Bunda ditinggal main? Sukorejo itu di mana ya? Kecamatan mana ya? Coba itu mikrofonnya. Kecamatan mana itu Sukorejo ya? Ya sudah. Nah, jadi menjadi tertib ya sebenarnya is oke mau main juga ya. Enggak apa-apa. Yang penting terdengar juga suara Bunda ya. Oke, ada lagi. Ini di kelas, tapi mungkin ini nama gurunya, Bu Fitri Dani Astuti. Ini SDN mana nih? Halo? Iya, oke. SDN mana, Bu? Unmute dulu deh. Di-mute dulu. Oke, sepertinya tidak dengar. Dan waktu berjalan, saya harus menyapa, bergeser lagi SDN 2 Temengeng. Oke Bu Fitri, semangat mendampingi anak-anak dengan menyenangkan ya. Ya, ngajar di kelas mana Bu? Ini rame Kelas banyak. berapa? Gimana Ngajar Ibu? di kelas berapa? Ngajar di kelas berapa? Kelas 5 Bu. Kelas 5, oke. Semangat ya. SDN mana toh? Ibu. Oke, ya, oke. Nah, sip. Oke, bergeser SDN 2 Temengeng. Kalian tertib sekali. Ya, halo. SDN 2 Temengeng. Anak-anak pintar, anak hebat. Bicaranya santun ya. Oke. Temengeng di tengah.
hutan tapi juga luar biasa. SDN 5 Karangjati. SDN 5 Ngawen. Iki siapa nganggo iki suarane iki. Oh, Bunda Sapai. Oke, anak-anak hebat. SDN Sumberrejo, SDN 1 Gabusan. Kalian sedang apa itu kegiatannya di bawah SDN Sumberrejo? Ya, dengerin Bunda, menyimak. Oh, mewarnai. Ya, apa menggambar ya? Oke. Sambil dengerin ya. Oke, ada Marni SMPN 1 Jiken. Nih nama bu gurunya ya. Oke, SMPN Jiken. Halo. Anak yang mau Silakan untuk teman-teman bisa dibalik ya. mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Kita bersua bersama Bunda Literasi Kabupaten Blora ini. Kita bincang-bincang ya Bunda ya. Nggak Nanti apa-apa ya, kita saya bersama. nyapa-nyapa dulu ya. Tidak apa-apa Di Bunda. keteringan silakan. satu Bunda, di keteringan satu. Saya harus mengapresiasi mereka yang mengikuti. Betul sekali, antusiasnya luar SMPN biasa sekali 3 Bunda. Toper Cepu. dalam kelas loh ini. SD keteringan satu Bunda. Oke. Ya, Pak. SD keteringan satu Adin. Adin. SDN 1 Keteringan. Muridnya Ya. banyak juga ya. Hai. Halo. Halo Bu Guru. SMK 1 Blora. SMK 1 Blora. Blora. Itu ini ya. Tunjungan ya. Punya kapal ya. Tahu ke sini. Iya, SMAN 1 Tunjungan. SMAN 1 Tunjungan juga ikut. SMK Tunjungan. Oke. Oke. Ada SMPN 3 Kunduran. Iya, Bu Guru. Selamat mengajar dengan happy. Nah, itu yang di belakang kreasi anak-anak ya, Bu. SMPN 3 Kunduran ya. Oke. SMPN Islam Jikan tadi sudah. SMP Islam Jikan. Oke. Iya. Adik-adik. Oke. SMPN mana lagi? Diantomo, nama Pak Guru ya. Oke, salam untuk Ananda. SDN SMP Negeri Todanan, SMP Negeri 1 Todanan. Oh, lagi ini ya, di laboratorium bahasa ya. Nah, tapi ini anak-anaknya lagi di lab komputer. Sama juga SMP Negeri 5 Cepu. Lagi di depan komputer. Halo. Depan monitor ya. Oke, apa pelajaran itu? Bahasa Inggris ya. Oke, SDN 3 Sumber. Halo, Assalamualaikum, sehat selalu, semangat belajar. SDN 4 Cepu. SMPN 2 Banjarjo. Kok ada kursi tok ya? Banjarjo ya. SDN 2 Ngerau. Ada background doang. Sulasmin SDN 3 Doplang. Assalamualaikum Pak Sulasmin. Sambil ngajar ya Pak. Oke. Bapak ASN ya Pak ya. ASN. Guru negeri ya. Oke.
Ada Ibu Sri Wahyuni di SDN 3 Balon. Assalamualaikum Bu Sri. Semangat tuh anak-anaknya. Habis olahraga ya, pakai olahraga. Oke. SDN Jipang. Iya, Assalamualaikum SDN Jipang. Sehat selalu. SDN, mana ini? Ngelo. SDN 2 Ngelo. Iya, sama Bu Guru. Oke. SMPN 2 Kunduran. Iya, anak-anak hebat. Iya. Bapak siapa tuh SDN 1 Galo. Assalamualaikum Pak. Nggih. Tidak sedang ngajar Pak. Iya. Selebihnya gambar tidak bergerak dan kosong gambarnya profilnya. Oke. Terima kasih. Semoga yang nongol sempat saya sapa semua. Terima kasih SDN 3 Tempurjo, Ibu Indah juga. Ada Bu Siti Puji Lestari sedang jalan. Iya, ada Bu. Terima kasih. Ada Bu Ayu Nugrani, SDN 2 Jikan. Oke, terima kasih. Sedoyo, SDN 1 Jomblang. Oke. Terima kasih keikutsertaannya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami ya Bu, dan tentunya strategi bisa diupayakan ya Bu. Ya, tentu akan ada diskusi di antar penjenengan semua intern sekolah. Dan kami di tingkatan kami juga akan melakukan diskusi atas upaya-upaya untuk mengarah kepada generasi literasi nanti ya. Ada perpustakaan daerah di sini yang sedianya harus menjadi contoh yang akan kita evaluasi sedemikian rupa untuk membuatkan tata kelola yang baik dan program-program yang baik sampai ke tingkatan di bawah desa kelurahan. Baik, dipersilakan kalau ada yang tanya. Oh iya ini Bunda. Sudah ada Bunda pertanyaan Meiwati. dari teman-teman SMP 31 ini. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan budaya literasi diminati oleh siswa dengan cara mengadopsi IT? Iya, Ibu. Ada Bu gurunya ya, anak-anaknya bermainnya aman ya. Nah, Bunda kelihatan di sini ada permainan yang saling tendang tuh. Ya. Oke, dipastikan aman ya cara bermain kalian ya. Oke, bagaimana strateginya supaya anak-anak suka dengan program dengan literasi? Iya Bunda, jadi bagaimana strategi dengan guru ya, mengadopsi strategi IT? guru ya. Iya Bunda. Iya, Bu Guru dalam konteks supaya anak suka literasi. Aduh, saya kok hampir ini ya, SDN Sumberjo, SDN Sumberjo, ini Anandanya yang bermain agak itu temannya ingetin dong sayang, ingetin teman yang di belakang tuh cara mainnya yang aman loh ya, tidak main tendang ya, tidak main tendang, tidak berkata perundungan, membuli, tidak boleh membuli ya. Oke, dipastikan aman ya Bu Guru, Pak Guru. Iya, jadi menjadi guru yang disukai anak dulu lah ya, untuk tujuan apapun sebenarnya. Oh, pribadi gurunya ini pribadi gurunya ini harus menyenangkan anak dulu untuk tujuan apapun sebenarnya. Ya, untuk tujuan anak mengarahkan anak kepada cinta buku, cinta literasi, kepada suka sains, apapun, suka lomba-lomba atau mewakili, yang pribadinya guru
asyik dulu di hadapan anak. Ya. Lalu ketika konteks literasi, ajak anak-anak pada kegiatan yang kalau memang itu tidak diprogramkan oleh sekolah di dalam RPP PM-nya, ya sudah diciptakan sendiri, rasanya tidak berdosa. Yang diskusi dengan anak-anak, yuk kita adakan membaca buku di area luar, tapi bukunya kalian bawa sendiri ya. Buku cerita kalian bawa sendiri dari rumah ya. Membaca bersama. Di kelasnya juga bisa, di luar kelasnya. Atau guru itu mungkin sedikit ya, atau guru itu menceritakan satu buku ini kalau guru SD ke bawah untuk kelas awal sampai ke bawah itu kan anak cenderung masih suka tuh didengerin buku-buku, dan guru menguasai cara membaca cerita buku, menguasai dulu. Menguasai itu meliputi membacakan cerita ya, intonasinya, lalu tune-nya, artikulasi, dan ya ini khususnya di guru bahasa ya, tapi tidak menutup kemungkinan guru lain pun supaya anak mau dong menambah ilmunya di matematika tapi dengan mau membaca buku juga, ya bisa juga bu guru itu mendongengkan guru matematika, tidak menceritakan buku, membacakan buku, tapi itu tadi standar yang enak dulu didengar anak. Itu harus dipikirkan, bukan membaca secara standar. Baik, luar biasa sekali. Terima Ya. kasih Bunda atas uraian yang telah diberikan kepada kita. Semoga terus menginspirasi teman-teman yang ada di Blora dan juga teman-teman yang ada di berbagai tempat. Dan semoga kita terus dapat membiasakan habit baik dalam berliterasi, mewujudkan generasi yang baik demi masa depan Indonesia yang lebih cemerlang. Dan terima kasih untuk teman-teman yang ada di Blora ini. Wah, tadi sepertinya asik sekali ya, ada yang bermain sendiri. Semoga tetap mendengarkan apa yang kita bicarakan tadi ya, bisa memetik pelajaran dan juga hikmah, dan bisa sebagai inspirasi dalam kita terus berliterasi begitu. Baik, sesi tanya jawab tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih sudah berbagi pengalaman Mas bersama Haji, ada pertanyaan kami. yang belum terjawab ya tadi sepertinya. Oh, Dari kolom chat ini, kalian sudah bertanya kan ini tadi. ya. Ada beberapa tadi, mungkin bisa saya jawab dulu sebentar, karena ini sudah ada beberapa yang bertanya. Tadi ada dari yang SMP Negeri 3 Cepu ini tadi yang bertanya. SMP 3 Cepu ini Kak, yang Iya, tadi kan bagaimana menjadikan budaya literasi diminati oleh siswa dengan mengadopsi IT seperti itu. Nah, mungkin saya ingin sedikit berbagi, mungkin suatu saat nanti mungkin kita bisa untuk literasi ya. Jadi kegiatan literasi itu bermacam-macam, tidak melulu tentang menulis. Mungkin nanti kita bisa untuk sekolah-sekolah nanti di Kabupaten Blora bisa membuat agenda untuk menulis karya bersama di website sekolah seperti itu. Nah, nanti mungkin akan ada pelatihan-pelatihan yang diberikan secara gratis untuk sekolahan supaya bisa membuat website ini nanti. Jadi nanti pelajar di Kabupaten Blora bisa nggak cuma karyanya dalam bentuk buku fisik, tetapi bisa melalui karya yang ada di internet yang bisa dibaca oleh semua orang seperti itu. Itu yang luar biasa. Nanti mungkin kita bisa agendakan. Ini juga ada yang bertanya dari Pak Dian Brambuka seperti itu. Ini nanti bisa ada sekolah desa-desa pelosok SD di Blora ada sejenis mading atau majalah dinding. Nah, mungkin nanti suatu saat atau mungkin dalam rangkaian acara pesta budaya nanti kita bisa sharingkan cara atau mungkin bisa bantu sekolah-sekolah untuk bisa memaksimalkan membuat majalah dinding, dan kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak supaya nanti bisa memfasilitasi sekolah-sekolah membantukan berbagi ilmu tentang cara meningkatkan literasi seperti itu. Dan tentu saja hal ini perlu dukungan banyak pihak, dan saya rasa pasti ini akan jadi hal yang luar biasa ketika bisa dilakukan di seluruh Kabupaten Blora atau bahkan di seluruh Indonesia. Itu Mas Haji mungkin
jawaban. Tadi ada beberapa yang sudah bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas Oh, yang telah diberikan. Mohon maaf ini tadi tidak Mas, terbaca karena banyaknya chat yang sudah tertimbun ya. Mohon maaf. Oh iya Kak, tadi sempat ingat pertanyaan yang tadi. Jadi eh, karena banyaknya ini produk yang telah dihasilkan. Nah, nanti produk-produk ini akan dikemanakan Kak? Produk dari siswa-siswa ini? Oke, jadi nanti kan karya ini nanti yang pastinya akan jadi kado untuk Kabupaten Blora, diberikan ke Pemda dan nanti akan dipajang di perpustakaan daerah seperti itu, dan juga tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Bunda juga bahwa nanti akan dikirimkan ke Perpusnas. Ini nanti bisa jadi sebuah kado juga untuk Perpusnas dari karya adik-adik pelajar Kabupaten Blora. Dan nanti mungkin adik-adik waktu acara puncak nanti sekolah akan dapat satu buku yang nanti mungkin bisa jadi sebuah kenang-kenangan untuk sekolah, untuk Bapak Ibu gurunya nanti bisa dibaca juga di perpustakaan, dan mungkin beberapa nanti karya-karya akan kita masukkan ke website. Jadi teman-teman yang mungkin ingin membaca karyanya bisa membaca di website seperti itu, dan membaca versi e-booknya seperti itu. Jadi bisa kebanggaan. Kalau biasanya adik-adik pelajar ini kan yang dipamerkan kalau main game itu ranknya atau mungkin apanya ya, mungkin ya, oh, aku sudah sampai ini enggak. Yang kita pamerkan ini loh karyaku sudah ada, karyaku bersama Bapak Bupati, karyaku bersama Bunda Literasi, karyaku bersama seluruh teman-teman sekolah. Nah, ini bisa jadi sebuah apresiasi dan kebanggaan seperti itu Mas Aji. Nah ini nanti yang tentunya jadi sebuah pemantik semangat untuk para pelajar di Kabupaten Blora untuk terus berkarya dan berliterasi. Baik, luar iya, biasa sekali. Jadi, Mas, ya, ya, Bu. Mas, ini ya, itu masih ada pertanyaan, boleh diselesaikan itu, Mas. Oh, oke, boleh, boleh, Bu. Ya, Iya, selanjutnya ini oh, masih ada oke. dari SMK, oke. SMK Negeri 1 Blora. Nah, ini bagaimana cara agar siswa-siswi dari SMK minat dalam kegiatan berliterasi? Mungkin Kak Dimas bisa menjawab pertanyaan ini, Kak. Oke, untuk minat dalam hal literasi siswa SMK seperti itu tidak ada, bagi saya tidak ada perbedaan bahwa siswa SMA, siswa SMK itu. Jadi apakah siswa SMK tidak minat, harusnya semuanya sama seperti itu. Minat dalam berliterasi itu nanti bisa diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah, melalui pembiasaan terlebih dahulu. Makanya tadi ada 3 tahapan yang saya sampaikan, bahwa di tahap pertama ada tahap pembiasaan terlebih dahulu. Pembiasaan itu adalah membiasakan pelajar, membiasakan siswa itu dekat dengan budaya atau ekosistem literasi. Apa sih itu? Seperti yang saya sampaikan, ada membaca dulu 15 menit, dan itu sebenarnya membaca 15 menit itu bisa dilakukan dengan cara yang bervariasi. Misalnya, membaca 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai, anak-anak itu pelajar-pelajar yang ada di sekolah, tadi sepertinya sudah Bunda sampaikan, Bunda ngendikan tadi bahwa anak-anak membawa satu buku seperti itu, yang nanti bisa ditukar-tukarkan. Nah, itu bisa untuk dibaca seperti itu. Itu jadi sebuah pembiasaan terlebih dahulu, tahap awalnya terlebih dahulu. Baru yang di tahap kedua, nanti kita masuk ke dalam tahap pengembangan, sudah terbiasa membaca, terbiasa melihat teks, membaca, lihat tulisan-tulisan yang menginspirasi, kita biasakan ke tahap kedua, yaitu lewat output atau hasil yang mereka bisa buat, membuat pantun, membacakan pantunnya, atau mungkin waktu kegiatan hari-hari besar, waktu hari Kartini misalnya, nanti bisa membacakan surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini, atau mungkin hari buku seperti itu, nanti bisa membacakan satu buah kutipan atau tulisan-tulisan dari yang menginspirasi, membuat quotes dipajang. Karena siswa itu akan sangat terinspirasi, akan sangat bangga sekali ketika mungkin karya yang ditulisnya itu dipajang di sekolahan, atau dipajang di mading sekolahan, dipajang di ruang kepala sekolah, itu kan jadi kebanggaan, dan itu masuk dalam tahap pengembangan yang bisa dilakukan oleh sekolah. Baru nanti masuk ke tahap pembelajaran, bagaimana siswa bisa dekat dengan literasi, membaca teks yang ada di internet, di buku-buku bacaan, buku pembelajarannya, minatnya itu akan tumbuh seperti itu. Siswa SMK bisa pastinya, walaupun banyak praktiknya, tetapi karena praktik ini nanti bisa diarahkan ke literasi juga. Karena kan tidak mungkin ketika mungkin bagian anak pelajar SMK ini, bagian teknik otomotif ini, mesin otomotif, mesin ini. Apakah ketika dia ingin merakit sesuatu itu tidak membaca dulu, pasti harus membaca terlebih dahulu. Dan ini bisa dibiasakan seperti itu. Nah, output apapun yang nanti bisa dihasilkan itu tidak melulu soal tulisan, lewat hal-hal lain dan semua yang dalam lingkup literasi itu memfasilitasi hal supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Mas Aksi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, Kak Dimas. Semoga bisa membantu dari SMK 3 tadi ya. Terima kasih sekali. Kemudian ini yang terakhir mungkin ya, untuk Bunda Literasi, bagaimana untuk mendapatkan bantuan buku dari
cerita anak-anak Bu, bantuan buku cerita anak-anak Ibu gitu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan buku cerita anak-anak? Begitu Bunda. Sebelum memikirkan bantuan bukunya, yaitu tadi diupayakan buku itu tercipta dari anak-anak itu sendiri. Nah, kalau buku Daya TK gunakan ya mungkin Bunda belum. ya. Kalau TK mungkin belum. Tapi kalau SD, kelas-kelas atas, ternyata sudah banyak yang bisa menghasilkan buku kan. Banyak SD yang ikut terdaftar menjadi didampingi tim literatur kan. Nah, kalau untuk anak bacaan-bacaan buku cerita ya harus punya prestasi dulu baru nanti diajukan gitu. Jadi prestasi terkait apa gitu ya khususnya dalam hal literasi mungkin hadiahnya buku. Nah, itu bisa diajukan mungkin eh, melalui saya sendiri deh ke ya mungkin ke Pak Bupati, bisa jadi mungkin ke mitra mitra literasi di luar sana bisa, tapi kan harus berprestasi dulu yang mungkin meliputi syarat ini mungkin bisa. Tapi kalau bantuan cuma-cuma untuk ini ya semoga aja nanti ada gitu ya, karena yang seperti itu harus ada anggaran. Ya paling tidak disumbang dari orang tua. Buku bacaan 20.000, 25.000 untuk anak TK itu sudah sudah lumayan bagus walaupun itu ada yang lebih bagus, tapi paling tidak sudah terbantu dari sumbangsi buku-bukunya anak-anak itu sendiri dari orang tuanya. Itu sangat membantu setiap tahun satu lah. Tahun berikutnya naik ke kelas berikut nyumbang lagi 1, 2 tahun terus satu anak itu menyumbang 2 buku. Ini yang perlu digerakkan sehingga semuanya perpustakaannya kaya akan referensi buku cerita. Terus dalam hal tadi saya singgung ya, Perpusnas mungkin juga bisa dibawa ke Perpusda, oke pastinya ya Perpusda menampung nanti ya akan dibawa kemana. Ke Perpusnas mungkin sebagian dari yang ada ya mungkin diajukan. Ada 300 nggak mungkin semuanya juga. Jadi mungkin itu salah satu upaya juga dari kita nanti. Lalu iya kayaknya itu Mas. Tadi ada, oke saya setuju juga dengan ini Mas saya singgung. Dari Ibu Novi Widyastuti, dengan kegiatan literasi yang melibatkan anak sangat bagus Bunda. Dan Kak Dimas sebab menjadikan anak lebih semangat. Oke, ini komentar beliau. Terima kasih. Dari Dian Bambu, Dian Bambu Craft. Saya Pak Dian. Oh, Mas Dian, Agus. Oke. Setuju ya Mas Dian ya? Ini Bambu Craft ini yang punya bambu yang viral Bluro ini loh ya. Oke, Mas Mading tadi sudah ditanggapi. Ya perpustakaan ada AC-nya ya, biar lebih nyaman minimal untuk ngadep anak-anak di musim panas ini ya. Oke, ini tadi ada yang sudah. Maaf ya Mas. Oke, iya sudah Mas. Bagaimana kalau kegiatan yang berpotensi dalam literasi seperti ini karena siswa menjadi terinspirasi untuk menulis. Oke, udah Mas. Terima kasih sudah ditanggapi. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin sebelum kita akhiri ada tambahan dari Kak Dimas. Oke, tadi untuk bantuan buku tadi, mungkin nanti Ya. ketika sekolah-sekolah benar-benar bisa aktif dalam berliterasi. Literasi itu tidak melulu tentang punya perpustakaan yang bagus terlebih dahulu, tapi membiasakan terlebih dahulu di sekolahnya, di video dikirimkan. Nanti insya Allah nanti kita dari teman-teman literatur Indonesia berkolaborasi dengan pihak manapun yang peduli dengan isu pendidikan, peduli dengan isu literasi, bersama juga mungkin nanti bersama pemerintah Kabupaten Blora, bersama Bunda Literasi Kabupaten Blora, bersama Dinas Pendidikan, mungkin suatu saat nanti bisa memfasilitasi. Dari literatur Indonesia nanti juga punya komitmen sekolah yang aktif literasinya selama pesta budaya ini nanti. Sebenarnya bukan harapannya bukan hanya sampai pesta budaya ini selesai, tapi untuk seterusnya.
berlanjut seperti itu, berkelanjutan seperti tagline-nya Kabupaten Blora, sesarengan bangun Blora berkelanjutan. Nah, ini berkelanjutan yang penting ini terus-menerus kontinuitas. Nanti kita akan kunjungi, kita akan beri buku bacaan untuk sekolahannya seperti itu supaya ada semangat lagi. Jadi sebagai sebuah sarana memantikan semangat seperti itu. Nanti pasti akan ada banyak hal-hal menarik ketika sekolah itu sudah aktif terlebih dahulu dalam menggalakkan literasi seperti itu. Tadi sudah disampaikan Bunda, berprestasi terlebih dahulu, pasti banyak nanti yang akan memberikan support, memberikan semangat dan juga tentunya apresiasi. Itu Mas Aji sebagai sebuah closing. Baik, terima kasih Kak Dimas atas tambahannya dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkarya, memajukan literasi di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Blora. Baik, untuk Foto seluruh dulu. peserta. Ambil gambarnya sudah. Oh, habis ini Ibu. Oh ya. Oke. Sebelumnya kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk jangan lupa melakukan presentasi apa sih? Melakukan presensi terlebih dahulu di kolom komentar, di link yang sudah kami share di kolom komentar ya. Jangan lupa karena ini sebagai bukti bahwa teman-teman hadir dalam kegiatan talk show pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berfoto bersama-sama terlebih dahulu. Silakan untuk mengaktifkan kamera, kita berfoto bersama. Nanti akan diambil gambarnya oleh teman-teman dari literatur. Silakan. Melambaikan tangannya. Ya, baik, silakan. Nanti ketika kita foto sambil berpose salam literasi begitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, silakan dari SDN Ngawen, SDN Sumberjo, SMP. Satu Keteringan. Halo SDN 1 Keteringan. Oke, kita berpose ya. Ketika saya nanti bilang, saya hitung 1 sampai 3, kemudian kita nanti salam literasi begitu ya. Sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Salam literasi. Salam literasi. SDN 1 Keteringan. Wah, luar biasa sekali, ada yang punya yel-yel tadi ya. Yes, sudah. Sekali lagi mungkin kita ganti gaya, ganti boleh gini atau boleh gini, silakan, gaya bebas. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, terima kasih Selamat dari Blora ya. Luar biasa sekali antusiasnya pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentulah kita sudah sampai pada penghujung acara, yang mana menjadi pertanda bahwa acara pada kesempatan pagi hari ini telah selesai. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bunda Literasi Kabupaten Blora, kemudian Kak Dimas yang merupakan Chief Presiden dari Literatur Indonesia. Kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, semoga kita dapat bergabung dalam lain kesempatan yang lebih membahagiakan dan tetap membiasakan kegiatan baik, habit baik dalam berliterasi demi kemajuan Indonesia yang lebih cemerlang. Terima kasih. Saya Wahyu Rinto Aji mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari literatur. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, izinin dulu. Sampai ketemu. Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Acara-acaranya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Kak Dimas. Terima kasih teman-teman yang ada di Blora. Sampai ketemu lain waktu. Nih. Iya, Bu. Duh.